Sawit itu nggak bisa lagi tahan terhadap gelombang, terhadap lumpur, terhadap getaran. Dia bukan pohon untuk melindungi, tapi dia pohon manja untuk dilindungi. Padahal negara kalau mengambil inisiatif, mikrohidro itu dibangun oleh desa-desa dengan dana desa, didampingi oleh ahli-ahli di bidang pembangunannya. Mereka tinggal terima hasilnya. Di seluruh Indonesia itu terhampar apa? Rakyat punya kemandirian energi, rakyat punya kemandirian air. Dan mohon maaf, kalau ngomong perang, Indonesia sulit dikalahkan. Kenapa? Karena mengidentifikasi daerah-daerah vital dan sentral yang membuat orang tergantung itu mengalami kesulitan. Kenapa? Karena orang Indonesia memiliki kekayaan energi culture yang ada di lingkungannya. Tidak semuanya tergantung pada PDAM, tidak semuanya tergantung pada PLN, tidak semuanya tergantung. Kenapa? Di bom sekalipun berbagai titik sentral, dia masih tetap hidup. Ada sumber makanan di lingkungan, ada sumber energi. Kekayaan ini sering dilupakan oleh kita untuk membuat tersentral dan satu titik. Kenapa? Justru itu adalah kelemahan. Sekuat-kuatnya Jerman, kalau jaringan pipa gasnya ditutup, LPG-nya ditutup, itu selesai. Indonesia nggak bisa. Krisis 98-99 membuktikan bahwa krisis ekonomi global yang menghantam bangsa Indonesia tidak bisa memporak-porandakan sendi ekonomi. Siapa yang bertahan pada krisis itu? Kaum pedesaan, kaum orang di pinggiran hutan, dia mampu survive dengan kekuatan ekonomi lokalnya. Itu prinsip. Saya belajar, Pak. Saya kemarin ke Aceh, saya ke Sumbar, kemudian ke Sumut. Saya pelajari. Kenapa ketika dihantam air, dihantam lumpur, kok mudah sekali? Karena tidak ada pohon lagi, yang ada perkebunan sawit. Sawit itu nggak bisa lagi tahan terhadap gelombang, terhadap lumpur, terhadap getaran. Dia bukan pohon untuk melindungi, tapi dia pohon manja untuk dilindungi. Dia ngambil air, dia harus dipupuk, beda dengan hutan. Dia tidak perlu air, menghasilkan air. Dia tidak perlu pupuk, dia menghasilkan pupuk. Dari situ masyarakatnya tidak punya ketahanan lagi. Kenapa? Lingkungannya tidak ada lagi sumber pangan. Kenapa? Sungainya sudah tercemar. Kebutuhan pokok lingkungannya padi pun udah hampir nggak ada. Semua menjadi homogen. Yang homogen itu berbahaya bagi Indonesia, bagi kebinekaan. Nah, ketika kita bicara hari ini adalah bicara fiskal. Apa sih problemnya adalah, saya hari ini Pak Ketua MPR tidak menganggap bahwa dana bagi hasil itu kami dipotong, tidak. Kami menganggap dana bagi hasil pajak itu adalah ditunda pembayarannya. Kenapa ditunda? Karena itu hak yang diatur oleh undang-undang. Karena itu hak yang atur di undang-undang, saya seneng. Apa senengnya saya? Kami efisien nih sekarang. Pegawai kami setengahnya kami bekerja di rumah. Apakah bekerja di rumah kemudian menjadi tidak efektif? Tidak. Produktivitasnya tinggi. Kami seneng dananya, walaupun dana bagi hasilnya ditunda dan dana bagi hasilnya belum dibayarkan juga 3 tahun yang lalu, kami bisa bangun jalan yang lebar-lebar. Lihat Jawa Barat.